Kisah suami istri penebang kayu serakah yang menerima karma. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Awalnya, hutan ini sangatlah damai, indah. Binatang hidup harmoni dengan tumbuhan, antara yang satu dengan yang lainnya. Semenjak kehadiran suami istri Igoblar dan Nicablak yang selalu menebang kayu di hutan ini demi untuk meningkatkan hidupnya dengan cara mengeksploitasi hutan, sehingga hampir semua kayu dibabat habis oleh pasangan Goblar dan Nicablak. Selalu berburu kayu dimanapun berada. Akhirnya ia sampai di sebuah tempat yang rindang. Di sana ada pohon mangga. Maka ia pun mereka memutuskan beristirahat di bawah pohon mangga itu. Suamiku, pohon ini sangat bagus dan lebar. Nanti kita tebang saja pohon ini. Setelah kita tidak dapat kayu lain untuk kita tebang, suamiku. Mendengar pernyataan itu, maka pohon mangga sangat takut dan berdebar-debar hatinya. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. Padahal dia umurnya jauh lebih muda dariku. Pohon mangga berusaha mengeluarkan oksigen sebanyak-banyaknya agar pasangan suami istri ini merasa nyaman berada di bawahnya. Maka Igoblar dan istrinya pun tertidur gara-gara oksigen yang dikeluarkan oleh pohon mangga ini. Semoga kedua orang ini tidak menebang diriku, karena aku sangat senang dan menikmati hidup ini dan memberikan oksigen kepada orang-orang yang lainnya. Kedua pasangan suami istri itu dibuatnya tertidur nyenyak entah berapa lama. Kemudian setelah dia teringat, maka ia pun mulai menebang lagi, yaitu kayu pinus yang di dekat sana, walaupun ia menjerit kesakitan. Aduh, aku sakit. Aduh, jangan ditebang aku. Aduh, aku sakit. Keduanya sangat merasa bangga sekali setelah ia mendapatkan banyak kayu ditimbun di rumahnya untuk menumpuk kekayaannya. Rupanya belum puas juga ia. Kini pohon mangga justru mengeluarkan buahnya agar manusia dan siapa saja lebih tertarik dan sayang kepadanya. Dan semakin banyak saja buahnya tumbuh agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Ia sudah berusaha bersusah payah bagaimana agar ia bisa dilindungi. Kemudian pasangan Igoblar dan Nicablak akhirnya juga mencari buah mangga itu. Tidak dapat ada kayunya, buahnya pun jadi. Ia mengumpulkan buah itu lalu dibawa pulang dan dibawa ke pasar untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Dan ia sangat senang dan bangga sekali dapat mencari buah mangga yang cukup banyak dan besar-besar. Hampir
semua hutan sudah digunduli. Ia sangat senang karena ialah yang paling banyak mengumpulkan kayu di hutan ini. Dan suatu hari ia merasa sangat kepanasan karena bumi semakin panas saja. Kayu semakin sulit untuk dicari. Istriku, kemana kita sekarang mencari kayu lagi? Kini kayu sudah semuanya kita tebang. Kamu kan masih ingat, pohon mangga itu kan besar. Kita tidak usah berpikir dia sejuk atau bagaimana. Dimanapun ada hutan, kita berlindung di sana saja. Suami istri ini pun sangat tega sekali. Ia kemudian mengapak dan menebang pohon mangga ini. Walaupun pohon mangga ini sangat merintih kesakitan. Wahai manusia, tolong jangan ditebang aku. Nanti berbahaya juga bagi dirimu dan masa depanmu. Kamu akan menerima hasilnya kelak. Tolong jangan ditebang aku. Wahai manusia, tolong jangan ditebang aku. Permintaan pohon mangga itu sama sekali tidak diperhatikan oleh kedua pasangan suami istri itu. Karena sudah pasrah, maka pohon mangga pun berkata kasar, "Hai manusia, kamu segera akan menerima akibat daripada perbuatanmu." Pokoknya kau jangan banyak bicara. Apa artinya kutukan sebuah pohon? Toh dirimu tidak dapat kemana-mana. Dengan bangganya, I Goblar dan Ni Cablak mengangkut hasil yang didapat dari pohon tadi. Sekarang ia sudah merasakan betapa panasnya bumi ini. Panas sekali sayang. Di mana kita bisa berteduh sayang? Rupanya di dekat sana sudah tampak ada segerombolan pohon bambu sayang. Pohon ini sepertinya cocok kita buat nanti sebagai rumah dan juga alas tempat tidur kita sayang. Pokoknya asal dapat, pasti kita tebang sayang. Keduanya beristirahat di bawah pohon bambu itu. Namun tiba-tiba ada bunyi aneh didengarnya. Aduh, aku sakit. Jangan ditindih. Aduh, sakit aku. Suami istri itu pun tahu akhirnya bahwa yang merintih kesakitan itu adalah sebuah rebung. Wah, rupanya dia tidak peduli akan rintihan itu. Apapun rintihanmu, aku tidak peduli. Aku akan pakai sayur dirimu yang besar-besar. Akan aku pakai rumah, pakai keranjang. Tak tebang dirimu sekarang. Setelah pasangan itu berbincang tentang baik buruknya apa yang harus dilakukan, ternyata ia akhirnya menebang pohon bambu itu yang satu-satunya tertinggal. Mohon ampun manusia, tolong jangan semuanya ditebang. Nanti kalau aku mati dan punah, di mana kamu dapat lagi? Nanti kamu akan menerima akibatnya, kawan. Mohon ampun manusia, tolong jangan semuanya ditebang. Nanti kalau aku mati dan punah, di mana kamu dapat lagi? Nanti kamu akan menerima akibatnya, kawan. Walaupun permohonan itu berkali-kali disampaikan oleh bambu, nampaknya pasangan ini tidak menghiraukan. Ia tetap saja memotong-motong semua bambu itu untuk memenuhi kebutuhan dan keserakahannya. Ia pun semakin banyak dapat mengumpulkan bambu dan kayu-kayu. Rupanya ia tidak merasa bahwa suatu saat nanti akan ada sesuatu yang menimpa diri manusia,
Ia sekarang sudah banyak mengumpulkan gelondongan kayu. Ia sudah anggap dirinya tidak akan menjadi orang yang miskin dan terus menjadi orang kaya. Sekarang ia baru merasakan bagaimana panasnya bumi ini. Ia pun mohon hujan agar hujan segera turun. Keringatnya menetes. Semua pohon sudah tumbang, tinggal akarnya saja. Karena dia sudah mohon hujan, hujan pun turun dengan lebatnya, dan banjir di sana sini menenggelamkan rumah-rumah penduduk termasuk dirinya. Ia pun kemudian dihanyutkan oleh banjir besar. Kedua pasangan ini terbawa arus, dan ia melihat sisa-sisa sebuah pohon bambu yang di kejauhan. Maka ia pun memegang pohon bambu itu. "Hai pohon bambu, tolonglah diriku, karena dirimu saja yang masih berdiri tegak." Dan pohon bambu pun menjawab, Aku masih ingat wajah keserakahanmu. Aku tidak akan menolong dirimu, karena kamu tidak pernah memperhatikan nasihatku. Anak cucu dan mati semua. Icablak pun dilepaskan begitu saja dan hanyut terbawa air, sedangkan suaminya masih memegang pohon itu. Dan diberikan saran oleh pohon, Ku berikan ampun kepada dirimu, karena kamu lebih santun dari istrimu Icablak. Ingat pesanku, tanamlah pohon. Igoblar pun insaf akan kesalahannya terhadap apa yang telah pernah dilakukan. Ia pun kemudian menanam pohon untuk menebus kesalahannya. Di sana sini ia menanam pohon agar hutan hijau kembali. Akhirnya dalam waktu yang tidak begitu lama, kemudian hutan kembali normal.